Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah memasuki pertengahan bulan di bulan Syawal. Setelah 1 bulan lamanya kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa, kita isi dengan bacaan Al-Quran dan juga kita isi dengan sholat tarawih. Suasana bulan Ramadan mengingatkan kepada kita untuk kembali ke fitrah kita, back to our basic. Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin mencoba untuk mengadakan pertanyaan kepada diri kita masing-masing, agar hidup ini hidup di dunia untuk dunia dan akhirat, bukan hanya dunia untuk dunia. Oleh karena itu kami ingin mengajak agar kita bisa memiliki anak-anak yang bisa bermanfaat dunia akhirat untuk mereka dan juga untuk kita semuanya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan, anak adalah titipan amanah dari Allah. Hak-hak mereka harus kita berikan. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, anak kita punya hak dibagusi pendidikannya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan sebuah kisah bahwa ternyata orang tua yang hanya memikirkan pendidikan umum agar mereka itu sukses di dunia, pada akhirnya akan menyesal. Ada sebuah kisah, saat itu ada seorang yang sudah usia lanjut di atas 60 tahun. Dia sedang duduk di salah satu bandara untuk menunggu jadwal pemberangkatan dia. Saat duduk tidak lama, ada orang yang lebih muda duduk di sebelahnya. Orang yang tua itu pun menanyakan, "Nak, kamu mau kemana, nak?" Dan dia menunjukkan ke salah satu kota tujuan. Dan orang tua itu menanyakan, "Pekerjaan kamu apa, nak?" Anak yang lebih muda itu menjawab dengan jawaban yang tawadhu, "Pekerjaan saya serabutan, Pak. Tapi alhamdulillah saya punya rumah, saya punya mobil, dan saya punya yang akan bisa menjadi hati saya merasa senang. Yaitu alhamdulillah anak-anak saya didik, saya sekolahkan di pendidikan agama. Dan bukan hanya itu aja, sore hari mereka juga mengikuti TPQ. Dan insya Allah kami niat untuk kami pondok pesantrenkan." Orang yang tua itu mengatakan, "Kamu untung, nak. Secara materi mungkin saya lebih dari kamu. Saya punya rumah mewah, mobilmu mewah. Dan juga saya memiliki pembantu di rumah itu 3. Supir saya memiliki 2. Dan istri saya," kata orang yang tua itu menyampaikan, "baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Saat istri saya masuk ke ICU, saya telepon anak saya yang paling besar. Yang anak saya itu bekerja di perusahaan asing dan di luar negeri. Saya telepon, 'Nak, ibu kamu masuk ICU dan sudah tidak sadar. Saat sadar, yang selalu dipanggil-panggil adalah kamu dan adik kamu.' Apa jawabannya? 'Saya tidak bisa pulang karena saya ada janji sama klien, janji sama langganan.' Dan dia mengatakan, 'Saya hubungi juga anak yang kedua yang sedang mengambil S2 di luar negeri. Saya hubungi, 'Nak, kamu pulang, nak. Ibu kamu sudah tidak sadar. Saat masih sadar, selalu yang dipanggil-panggil adalah kamu dengan kakak kamu. Dan kakak kamu pun menyampaikan tidak bisa pulang.' Apa jawaban dari adiknya? 'Pak, saya tidak bisa pulang karena bulan depan saya ada ujian.' Saat itu saya pun sadar. Saya dulu berdoa dan menginginkan agar anak-anak saya menjadi anak-anak yang sukses urusan dunia. Sudah Allah memberikan.
Dan saya melupakan tidak mendidik mereka dengan pendidikan agama. Dia mengatakan, istri saya meninggal, saya masih hidup. Bagaimana kalau nanti saya meninggal dunia? Oleh karena itu, saya mengajak sebelum kita menyesal, mari sekolahkan anak-anak kita di sekolahan yayasan pendidikan agama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan dalam rangka PPDB, kami mengharapkan untuk anak-anak kita semua yang akan memasuki TK, daftarkanlah di TK Al-Khairiyah. Yang akan memasuki SD, daftarkanlah di SD Al-Khairiyah. Dan yang akan melanjutkan sekolahnya di SMP, daftarkanlah di SMP Al-Khairiyah. Dan untuk yang wilayah kabupaten, sekolahkanlah untuk mereka-mereka yang di tingkat RATK, yaitu di RA Al-Khairiyah, Al-Faris Al-Khairiyah. Dan yang untuk tingkat SDMI, sekolahkanlah di MI Al-Faris Al-Khairiyah. Karena semua itu misi daripada Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah adalah untuk menciptakan anak-anak yang betul-betul memiliki iman dan takwa kepada Allah, dan juga memiliki kejeniusan dalam pola pikir. Dan mudah-mudahan anak-anak kita akan bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan kedua orang tuanya. Dan saya sendiri juga alumni dari Al-Khairiyah, Al-Habib Tahir bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf juga dari Al-Khairiyah. Dan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu melihat di salah satu TV, di situ termasuk penyampaian atau narasumbernya adalah Dr. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf. Beliau pun dari lulusan Al-Khairiyah. Dan masih banyak, termasuk juga mereka-mereka yang mendapatkan kedudukan sebagai manajer di BUMN, di perusahaan-perusahaan, termasuk juga menjadi pengusaha-pengusaha yang berhasil. Mereka pun lulusan dari Al-Khairiyah. Dan mudah-mudahan kami untuk tahun ini termasuk TK, SD, dan juga SMP akan melakukan kegiatan full day school, dan juga kami sediakan pondok pesantren untuk orang tua yang menginginkan untuk anak-anaknya ikut di pondok pesantren. Dan sekolah-sekolah itu tetap akan kami ajarkan bagaimana untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dari TK. Dan di samping itu juga sama untuk RA dan MI Al-Faris Al-Khairiyah, juga salah satu programnya adalah mencerdaskan anak bangsa dengan mengutamakan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga tadi yang saya sampaikan TK, SD, dan SMP Al-Khairiyah. Terima kasih, mohon maaf, dan mudah-mudahan ajakan kami akan dicatat sebagai amal ibadah. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.